Minasan konnichiwa. Jadi hari ini gue bakal share sedikit tentang impresi gue sendiri ya untuk anime yang di season ini. Jadi gue ada nonton beberapa anime nih, cuma nggak sempet semuanya gue tonton juga sih. Ada sekitar 8 sampai 10 anime lah yang gue masih ikutin sampai saat ini ya. Soalnya kan season yang untuk sekarang ini udah mau beres sebenarnya. Jadinya udah ya 10, 11, 12 episode ya rata-rata anime udah sampai segituan. Jadinya gue bakal nge-share top 5 anime season ini untuk gue pribadi. Yang kelima, kalau buat gue yang kelima itu start dari Godzilla Singular Point. Kenapa masuk top 5 gue? Gara-gara sebenarnya gue sendiri agak tertarik ya sama pembahasan ya cerita-cerita tentang Godzilla, lore-lore-nya terutama yang Jepang itu sama beberapa berbagai macam take dari produksian anime entahkah itu film Godzilla itu ada banyak iterasinya. Jadinya tuh untuk yang kali ini tuh Singular Point gimana ya kalau menurut gue sebenarnya bisa lebih tinggi sih gara-gara terlalu banyak istilah yang sangat membingungkan ya kalau buat gue pribadi. Rasanya nonton sekali itu nggak akan cukup buat ngerti segala banyak macam teori-teori yang ada di anime ini tuh gitu. Tapi yang bikin menarik itu pertama dari kita mulai dari sisi artnya itu gambarnya bener-bener kerasa kayak beneran gambar sketch gitu ya dua dimensi itu bener-bener kerasa di dalam sini walaupun ya kaijunya tuh ada memang seingat gue sih pakai CGI juga cuma kayak manusia-manusianya environment sekitarnya itu cukup eye catchy kalau buat gue. Poin yang lain itu tuh ini agak berbeda ya kalau menurut gue produksian si ya cara dari writingnya sendiri itu alur ceritanya dan sisi mana yang benar-benar dikasih fokus itu benar-benar beda. Kalau terutama yang kalau di Singular Point ini tuh kita benar-benar ngelihat interaksi manusia-manusianya yang bagaimana mereka ini caranya berbagai ya punya cara masing-masing lah gimana untuk melawan si Godzilla ini loh atau si kaiju-kaiju yang lainnya gitu. Jadinya yang bikin gue kaget sih sebenarnya dari pertama itu sampai episode kalau nggak salah sekitar episode 8 itu kita belum lihat wujud asli Godzilla yang sebenarnya tuh kayak apa tuh kita belum lihat sampai episode 8 jadi udah setengah lebih ya jadi itu cukup mengagetkan kalau gue surprising factor juga gitu loh. Oke lanjut ke yang keempat itu gue kasih ke Fumetsu no Anatae. Kenapa? Gara-gara anime ini kalau menurut gue sejauh ini ya akhir-akhir season ini tuh udah berapa episode ini gue rasa kita belum tahu banyak tentang apa yang bakal terjadi ke depannya gitu. Ini kayak fondasi-fondasi plot gini ini masih banyak potensi ya. Kelihatannya ke depannya tuh dengan sama karakter developmentnya itu banyak banget sih kalau menurut gue terutama si Shujinko-nya ini sendiri. Nah ini tuh kita juga masih belum tahu ya sebenarnya dia itu apa, misi dia itu siapa, siapa yang menciptakan dia itu kita belum tahu. Jadinya tuh ke depannya tuh ini benar-benar menarik apa yang bakal terjadi ya kita juga belum bisa prediksi gitu loh. Dan sejauh ini ada arc-arcnya itu terpisah jadinya ada supporting karakternya sendiri dari setiap arc ada supporting karakter yang ikut dia kejar ke journey dia selanjutnya gitu loh itu kalau menurut gue cukup menarik dan kembali lagi gue tekankan karakter development ya ini bagus banget gitu loh jadi boleh coba ditonton ini nggak ceritanya nggak standar lah gitu. Buat yang ketiga spot ketiga ini gue bilang bisa dibilang cukup ya agak hate it or love it gitu ya. Kalau gue sih seneng dengan anime ini sendiri yaitu si SSSS Daina Zenon. Jadi gue emang udah ngikutin dari yang serial Gridman yang pertama kayak 2-3 tahun lalu itu gue emang seneng. Ya mungkin bisa dibilang kayak battle apa segala macamnya temanya apa segala macamnya itu bisa dibilang agak childish mungkin ya soalnya kan dari dia sebenarnya base nya tuh dari tokusatsu ya jadinya tuh ya semacam Kamen Rider lah Ultraman yang kayak gitu dibikin anime versinya gitu loh. Cuma gue hampir nggak pernah nggak suka anime buatan reproduksian dari Trigger Studio sendiri soalnya mereka itu mereka punya style sendiri lah pembawaannya itu selalu beda di setiap animenya. Mungkin ada beberapa yang mirip memang kayak Kill la Kill itu agak mirip sama let's say Gurren Lagann kayak gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan yang di SSS Daina Zenon ini kenapa gue bisa taruh di spot ketiga gara-gara kalau gue sendiri sih yang bikin paling menariknya itu gimana cara mereka ini ngatur ya menata
kayak dialognya, pembawaannya tuh kayak gimana gitu. Walaupun ini temanya anak-anak, tapi menurut gue kalau misalnya kita tonton dari segi atmosfernya, gara-gara kita dengerin dialognya, kalau kita fokus gitu ya, kita perhatiin detail-detailnya, ada jeda-jeda tertentu yang bikin menekankan suatu emosi itu tuh jadi bener kerasa banget gitu loh. Nah ini tuh biasanya kan kalau anime tuh biasa dibilangnya oh iya bagus-bagus cuma gara-gara dari gambarnya keren misalkan, atau enggak ceritanya oh iya complicated, banyak plotnya, bagus banget gitu loh, unexpected. Tapi kalau ini tuh nggak, sama sekali nggak seperti itu. Jadinya tuh mereka bisa membawa sesuatu yang memang awalnya ditargetkan untuk anak-anak tapi membawa ke audiens yang lebih luas gitu loh. Jadi buat gue ini bener-bener gue apresiasi dari segi sininya gitu loh, apalagi dari segi cara mereka bikin menyusun dialognya ini sendiri gitu ya. Nah sama dia tuh ada sambung sangkut pautnya sedikit-sedikit lah, ada menyinggung juga yang dari Gridman sebelumnya itu, jadi ya jadi trivia juga sebenarnya, agak missable cuma menarik juga gitu loh. Jadi dan juga aspek lainnya itu salah satunya lagi yang gue suka dari anime ini tuh mereka itu bener-bener kayak, kalau menurut gue sendiri gitu ya, kayak scene-scene tertentu yang kayak emosi-emosi yang dikasih lihat dari setiap karakternya itu kayak bener-bener pembawaannya tuh kayak manusia nyata gitu loh. Kalau misalkan orang bisa berpikir seperti ini atau berbuat seperti itu tuh yang ada di animenya sendiri itu applicable banget gitu, kayak sama orang-orang yang ada di daily life sekitaran kita atau bahkan kita sendiri gitu. Jadi menarik. Oke, lanjut ke nomor 2. Kalau misalkan untuk satu sama 2 itu tuh sebenarnya gue suka banget ya dibanding sama 3 ke atas. Ini rating buat gue sendiri sih di atas banget gitu loh. Jadi yang kedua ini tuh gue kasih untuk Vivi di Flora Ice Song. Kenapa? Bisa dibilang gimana ya? Sebenarnya tuh awalnya gue pikir itu anime tentang idol atau apapun itulah gitu yang biasanya gue nggak pernah nonton gitu. Tapi gue coba nonton gara-gara ini kreasinya Wit Studio ya, anime original juga, bukan base dari manga atau light novel segala macem. Nah mulai gue nonton dari episode pertama langsung gue hooked up. Pertama dari segi, balik lagi segi artnya, ada beberapa scene itu kalau misalkan lagi nunjukin ekspresi seseorang itu dia ganti pakai semacam ilustrasi yang bener-bener detail gitu ya, cara pewarnaannya, penggambarannya gitu. Kalau misalkan ini tuh gue bisa inget gue pernah lihat ini yang seperti ini tuh aplikasinya gue lihat di Kabaneri ya, itu agak mirip kalau menurut gue, tapi di sini ya mungkin style agak berbeda gitu. Tapi gue suka style kayak gini, dan juga ceritanya yang ada bisa dibilang time loop, flashback kayak gitu, main-main waktu juga, menarik kalau menurut gue. Sejauh ini sih apalagi setiap kali beres arc itu climaxnya itu bener-bener impactful gitu ya, kalau misalkan untuk kita yang nonton, terutama buat gue sendiri kayak gimana ya, bener-bener ngasih lihat apa sih yang dirasain AI itu tuh. Menurut mereka tuh apa sih bedanya, mereka tuh masih kayak mencari jati diri gitu, apa bedanya AI dengan manusia itu sendiri. Kita ngelihat POV-nya tuh dari AI dan mereka itu mencoba untuk mengerti humankind. Jadinya cukup menarik sampai mereka itu bisa ngerasain emosi sendiri di ujung-ujungnya gitu loh. Pertama dari segi art, balik lagi, selanjutnya soundtracknya juga keren gitu, cuma agak kurang dewasa gitu kalau menurut gue ya, tapi bagus gitu, nggak terlalu wibu garis keras atau gimana lagu-lagunya. Selanjutnya gue lanjutannya langsung ke yang terbaik menurut gue di season ini. Yang terbaik gue kasih ke 86. Kenapa 86? Sebenarnya bisa dibilang settingnya mungkin agak generik ya, bisa dibilang kayak ada civilization di balik suatu wall gitu, walaupun kita nggak ditekankan lah cerita ke situnya. Jadi ada orang-orang yang di luar atau si tim 86 ini yang melindungi orang-orang atau yang dibilang noble blood gitu ya, yang ada tinggal di dalam suatu region ini di balik wall. Nah menurut gua yang benar-benar dapat dari anime itu tuh, yang menurut gue paling impactful gitu ya, walaupun ceritanya emang menarik, ada beberapa scene yang emang bener-bener bikin kita kena banget gitu ya, tapi yang bikin nge-push itu, bikin lebih impactful lagi tuh ke lagunya kalau menurut gue. Jadi mainly kan di dalam lagunya nih Hiroyuki Sawano ya, jadinya tuh gue emang gue ngefans sih, lagu-lagunya keren banget.
bikin sesuatu yang impactful itu lebih ada impact lagi, jadi bener-bener berat sesuatu itu, lebih kena lagi, lebih kerasa. Tapi selain itu tuh cara mereka balik lagi, cara mereka writing gimana mereka nge-shoot dua kehidupan yang benar-benar berbeda gitu loh. Dari kehidupan 86, jadi kan protagonisnya mereka itu mainly sorot satu protagonis di 86 dan satu lagi yang di dalam wall ini atau si Noble, orang yang Noble ini gitu. Jadinya mereka sampai episode yang terakhir gue nonton sih, mereka sedikit spoiler belum pernah ketemu, tapi cara mereka nampilin ini tuh, perasaan yang mereka bisa tuangin untuk satu sama lain itu bener-bener kita bisa lihat gitu, walaupun bisa dibilang kayak cuma via telepon gitu ya anggapannya. Nah, jadi ada misalkan di dalam satu episode ini setengahnya ngebahas 86 di luar, setengah lagi ngebahas di dalam gitu loh. Jadi bener-bener semuanya kayak expose, cara pandang orang yang di luar ke dalam kayak gimana, yang di dalam keluar itu kayak gimana, bener-bener kayak expose, menarik, banyak detailnya. Dan juga pengaplikasian artnya juga keren ya, cara mereka masuk ke ending, transisinya itu kayak gimana, tiba-tiba masuk lagunya itu di detik-detik yang seperti apa gitu, itu bener-bener pas banget kalau menurut gue, di momen-momen yang tepat banget. Jadi kalau buat gue sih ini bener-bener terorganisir banget gitu ya bikinnya, keren. Dan juga biasa kan orang banyak protes juga ya, banyak pakai CGI lah, apalagi kalau ini ada sedikit unsur mekanya juga, dan juga emang mekanya pure CGI juga, tapi kita bisa ngelihat ini, bisa apresiasi juga lah, soalnya nggak kasar, nggak kaku, nggak gimana, blend in ke basic 2D anime 2D-nya juga bagus banget kalau kata gue, jadinya rapih. Tapi ya ada minusnya sedikit sih kalau buat gue sendiri, kayak beberapa momen waktu itu ditunjukin lagi pada battle apa segala macam, mekanya CGI segala macam, pergerakannya terlalu cepet ya, jadi kadang kita tuh agak susah untuk nge-follow si detail-detail waktu saat si war-nya ini gitu loh. Tapi overall best banget, gue suka gitu. Jadi segitu dulu impresi gue untuk anime dari season ini. 1-5 udah gue sebutin, siapa tahu teman-teman ada yang belum sempat nonton gitu ya anime yang season ini, boleh coba dimulai. Mau ikutin rekomendasi gue juga silahkan. Dan juga kalau misalkan ada yang udah nonton atau baru mulai nonton atau baru lihat video ini, boleh komen di bawah kira-kira sama gak sih impresi gue sendiri sama teman-teman sekalian ini. Goshou arigatou gozaimashita.